Halo Cokers, pada video kali ini Loka Komik akan menceritakan lanjutan dari alur cerita manhwa Solo Leveling. Kemarin kita dikejutkan oleh Sung Jin-woo yang solo versus squad membantai gerombolan hunter kadal rank C Hwang Dong-suk dengan sangat mudah. Kali ini kita akan kembali dihadapkan dengan pertarungan Sung Jin-woo dengan salah satu petarung hunter rank B terbaik tipe assassin. Pertarungannya lebih seru dibandingkan pertarungan melawan kadal Hwang Dong-suk. Penasaran? Taruh bantal, peluk guling, kita masuk ke pembahasannya. Let's go! My name is Sung Jin-woo, and I am Sailor Moon. Berita tentang kematian Hwang Dong-suk telah sampai di telinga hunter rank S Amerika Serikat, yaitu Hwang Dong-soo, yaitu adiknya sendiri. Dia sangat marah dan mendendam akan dua orang yang selamat dari dungeon saat itu. Dia adalah Yoo Jin-ho dan Sung Jin-woo. Hwang Dong-soo berniat terbang ke Korea untuk membunuh mereka berdua sekaligus. Di sisi lain, Sung Jin-woo sedang bernegosiasi dengan Yoo Jin-ho untuk membantunya menjadi guildmaster buatan ayah Yoo Jin-ho. Awalnya Sung Jin-woo menolak tawaran tersebut, namun karena nilai yang ditawarkan Jin-ho sangat fantastik, yaitu 3 miliar won, maka Sung Jin-woo pun setuju. Jadi Sung Jin-woo harus membantu Yoo Jin-ho untuk menyelesaikan raid. Namun Sung Jin-woo memiliki syarat, yaitu dia hanya ingin menyelesaikan raid berdua saja. Dengan tawaran Yoo Jin-ho yang luar biasa itu, Sung Jin-woo terus berlatih dan melawan monster untuk bertambah kuat, hingga levelnya pun bisa setara dengan rank A kelas atas. Di keesokan harinya, Sung Jin-woo mendapatkan undangan raid dari Asosiasi Hunter Korea untuk ditugaskan dalam raid yang lebih tinggi. Tanpa pikir panjang dan bermodal butuh duit, Sung Jin-woo pun menyetujui undangan raid tersebut dan berencana untuk berangkat. Singkat cerita, hari raid pun tiba dan Sung Jin-woo berangkat menuju TKP. Setelah sampai di TKP raid dungeon, dia bertemu dengan Mr. Song Ji-woo dan Lee Ju-hye serta tim raid yang selamat dalam tragedi dungeon patung beberapa waktu silam. Reuni dan nostalgia pun menghinggapi mereka semua. Mr. Song Ji-woo yang merasa bersalah pun berulang kali meminta maaf kepada Sung Jin-woo. Lee Ju-hye yang masih memiliki trauma besar dari dungeon patung pun merasa sangat terharu dengan pertemuan ini. Mereka semua merasa tak percaya bahwa Sung Jin-woo telah sembuh total dari luka-luka parah di dungeon patung tersebut. Namun ada satu hal yang sangat mengganggu suasana, yaitu adalah Kim Sang-sik yang juga merupakan korban selamat dari dungeon patung masih memendam benci yang mendalam terhadap Song Ji-woo. Dia masih merasa bahwa tragedi itu terjadi gara-gara Song Ji-woo. Namun Song Ji-woo yang telah menyadari semua kesalahannya tetap tenang dan menerima semua kebencian Tuan Kim Sang-sik. Tak lama berselang, datanglah rombongan hunter dari Asosiasi Hunter Korea yang diperintahkan untuk mendampingi mereka. Tim tersebut terbentuk dari beberapa hunter napi rank C yang diawasi oleh hunter kelas B, yaitu Kang Tae-sik. Nah, Kang Tae-sik ini adalah utusan langsung dari Asosiasi Hunter Korea untuk mengawal proses berjalannya raid dungeon. Jadi dia turut masuk ke dalam dungeon raid kali ini. Mengapa bisa para napi yang sedang dalam tahanan ikut raid dungeon? Peristiwa ini sangatlah ganjil. Itulah yang membuat aneh dalam raid kali ini. Menangkap kejadian ini, Sung Jin-woo yang memiliki insting yang sangat kuat memperingatkan Lee Ju-hye untuk tidak mengikuti raid kali ini karena Sung Jin-woo mencium mara bahaya dan rencana busuk dari Kang Tae-sik. Namun Lee Ju-hye tidak mau keluar raid jika Sung Jin-woo tetap ikut. Sung Jin-woo ini memiliki kemampuan untuk melihat aura membunuh dari seseorang. Nah, inilah yang dicium oleh Sung Jin-woo terhadap aura Kang Tae-sik. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dungeon tersebut. Seluruh monster yang berada dalam dungeon tersebut dibabat habis oleh para hunter napi tadi. Pemandangannya seperti monster ini adalah para hunter itu sendiri yang dibantai malah monsternya. Itu monster lemah banget ya.
Sung Jinwoo hanya tenang-tenang saja tanpa melakukan apapun karena dia tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatannya. Saat sudah berhasil membantai monster, mereka pun melanjutkan perjalanan Rei hingga mereka sampai ke dalam gua bercabang yang dimana cabangnya ada 3 lubang. Mereka pun mulai untuk berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk memecah rombongan ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri atas Kang Tae-sik dan para napi. Kelompok 2 terdiri atas Tuan Kim Sang-sik dan rekannya. Kelompok 3 terdiri atas Sung Jinwoo, Sung Chi-woo, dan Lee Ju-hee. Masuklah mereka ke dalam 3 lubang tersebut secara bersama. Tak lama berselang, dalam kelompok 1 sudah dihadang oleh ratusan monster goblin. Ya, perlu kalian ketahui bahwa goblin-goblin ini bagaikan bayi monster. Sekali sikat langsung mokat, anjas. Tapi kalau jumlahnya ratusan, ya butuh waktu dan tenaga untuk membantainya. Namun masalah itu bukan merupakan hal yang serius di mata para hunter napi. Goblin-goblin itu pun dibantai oleh para napi. Cerita beralih kepada kelompok 2 yaitu Kim Sang-sik dan rekannya pun tak menemukan satu monster pun. Sambil berjalan mereka pun curhat-curhatan. Aduh, sebenarnya Kim Sang-sik ini sangat sungkan kepada Sung Jinwoo karena dia meninggalkan Sung Jinwoo dan tim saat peristiwa Dungeon Patung. Tuan Kim ingin sekali meminta maaf kepada Sung Jinwoo. Namun karena Tuan Kim ini terlalu gengsi, akhirnya pun belum terlaksana. Back to story, Kim Sang-sik bersama rekannya yang masuk ke dalam gua nomor 2 secara tak terduga melihat kejadian aneh. Jadi gua nomor 2 ini dan nomor 1 itu sebenarnya terhubung. Jadi mereka bertemu dengan Kang Tae-sik, namun pemandangan yang mereka lihat di sini sangatlah menyeramkan. Di sana terlihat Kang Tae-sik yang membantai para napi dan para goblin sendirian. Kemudian setelah Kang Tae-sik menyadari kehadiran Kim Sang-sik dan rekannya, dia pun lantas melibas Kim Sang-sik dan rekannya sekaligus karena ditakutkan mereka dapat menjadikan saksi oleh perbuatan jahatnya itu. Kim Sang-sik dan rekannya pun dihajar habis-habisan. Rekan Kim Sang-sik pun tewas seketika, menyisakan Kim Sang-sik yang sekarat di ambang kematian. Cerita beralih ke gua nomor 3. Sung Jinwoo yang memiliki insting super dibuat terkejut atas aura membunuh yang sangat luar biasa. Sung Jinwoo pun bergegas mengajak Lee Ju-hee dan Song Chi-woo untuk keluar dari gua dan melihat apa yang terjadi. Setelah dia keluar dari gua, tiba-tiba serangan dari seseorang dengan kecepatan tinggi dilancarkan kepada mereka. Sung Jinwoo yang sigap segera menghalau serangan tersebut, dan ternyata si penyerang itu adalah Kang Tae-sik dengan pisaunya. Kang Tae-sik dibuat terkagum-kagum oleh kecepatan Sung Jinwoo menghalau serangannya tadi. Dia pun menyampaikan bahwa ingin membunuh mereka semua. Tiba-tiba Kim Sang-sik yang masih sekarat pun muncul dengan terhuyung-huyung. Sung Jinwoo pun dengan sigap memerintahkan Lee Ju-hee untuk menghealing atau menyembuhkan Tuan Kim. Tuan Kim di sini dia tahu bahwa dia akan segera mati karena kehabisan darah. Sebelum mati dia pun mengatakan untuk meminta maaf pada Sung Jinwoo atas kejadian tragedi patung. Setelah mengatakan itu, Kim Sang-sik pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sung Jinwoo pun marah atas kejadian tersebut. Kang Tae-sik yang sombong mengatakan hal-hal menjengkelkan kepada mereka semua tentang membunuh. Kemudian Song Chi-woo yang meminjam pedang Kim Sang-sik pun dan dibantu kekuatan penguatan serta heal dari Lee Ju-hee mulai untuk maju menghadapi Kang Tae-sik dengan sangat berani. Pertarungan antar Song Chi-woo dan Kang Tae-sik pun dimulai. Kang Tae-sik pun merangsek untuk menyerang Song Chi-woo dari atas. Adu pedang pun tak terelakkan. Kang Tae-sik pun yang meremehkan Song Chi-woo dibuat terkejut atas Song Chi-woo yang ternyata memiliki teknik pedang yang sangat lumayan hebat. Namun kemampuan Song Chi-woo ini tetap bukanlah tandingan Kang Tae-sik. Tebasan pedang pun dilancarkan ke arah Song Chi-woo yang berhasil melukainya. Namun Lee Ju-hee dengan kekuatannya memulihkan Song Chi-woo kembali. Kang Tae-sik pun berpikir untuk menyingkirkan healer tersebut terlebih dahulu agar mudah dalam menghajar mereka. Namun tiba-tiba Song Chi-woo dari belakang melancarkan tebasan ke arah Kang Tae-sik dengan pedangnya. Serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Kang Tae-sik. Oh iya, Song Chi-woo ini memiliki seorang murid yang sangat hebat. Dia adalah hunter rank S dan sangat kuat. Oke, back to topic. Sayangnya karena perbedaan kekuatan mereka berdua dan luka di tubuh Song Chi-woo, dia tetap mampu dikalahkan oleh Kang Tae-sik. Kang Tae-sik pun melancarkan jurus Hadouken.
seperti Hayabusa untuk menebas-nebas badan Song Jiwoo. Song Jiwoo yang terluka pun tertunduk di tanah. Kemudian Kang Tae-sik akan mengakhiri pertarungan dengan membunuh Song Jiwoo. Tiba-tiba Song Jiwoo memakai kekuatan maginya untuk menembakkan kekuatan dari bawah tanah ke arah Kang Tae-sik yang saat itu sedang berdiri di depannya. Namun Kang Tae-sik yang sangat cepat mampu menghindari serangan Song Jiwoo dan bersiap untuk membunuhnya dengan pisaunya. Namun tiba-tiba serangannya berhasil ditahan oleh Song Jinwoo dengan daggernya. Kang Tae-sik pun terpental. Tak mungkin seorang peringkat A mampu menahan serangan sekelas Kang Tae-sik yang notabene dia adalah peringkat B. Jauh bos jaraknya, anjas. Dan Kang Tae-sik pun sadar bahwa Sung Jinwoo ini adalah hunter yang telah mendapatkan kebangkitan ganda. Sung Jinwoo bertanya kepada Kang Tae-sik mengapa dia melakukan hal semacam ini. Kang Tae-sik pun menjelaskan bahwa sejujurnya dia tidak tertarik dengan hal-hal semacam ini. Namun karena dia diperintahkan oleh seseorang yang membayarnya, maka dia pun mau melakukan hal tersebut. Sebenarnya Kang Tae-sik hanya diperintahkan untuk membunuh para napi saja. Namun karena si Kang Tae-sik ini emang dasar psikopat, dia pun memutuskan untuk membunuh semua tim yang ikut dalam raid kali ini, sekaligus menghilangkan saksi mata. Pertarungan pun kembali dimulai. Kang Tae-sik pun bersiap menyerang Sung Jinwoo. Tebasan pisau dari atas dilancarkan Kang Tae-sik dan berhasil dihalau oleh Sung Jinwoo. Kang Tae-sik pun tak kehilangan akal. Dia menggunakan jurus bayangan secepat kilat untuk mengelabui Sung Jinwoo. Namun Sung Jinwoo berhasil mengimbangi dan menangkis semua serangan Kang Tae-sik. Psikopat pun menaikkan kecepatan dengan sangat luar biasa dan lagi Sung Jinwoo dengan bantuan peningkatan kekuatan dan kecepatan dari Lee Ju-hee berhasil mengimbangi serangan dari Kang Tae-sik. Opet pun langsung menyerang Lee Ju-hee karena jika dia mati maka Sung Jinwoo akan melemah. Enak aja, tak semudah itu. Serangan pisau oleh Kang Tae-sik kepada Lee Ju-hee berhasil dihalau oleh Song Jiwoo dengan pedangnya. Sung Jinwoo pun yang terdesak mendapatkan misi dadakan dari sistem untuk membunuh Kang Tae-sik. Misi ini aktif akibat hawa membunuh Kang Tae-sik yang sangat amat tinggi. Sung Jinwoo pun bersiap untuk menuntaskan misinya dan dia mendapatkan peningkatan kecepatan dan sistem dan menggunakan kecepatan yang luar biasa untuk menyerang Kang Tae-sik. Kang Tae-sik pun terkena serangan di pelipis matanya. Karena serangan Sung Jinwoo itu mengandung racun, maka Kang Tae-sik terkena efek racunnya. Akibatnya Kang Tae-sik kehilangan satu fungsi mata kirinya. Namun karena saking kuatnya Kang Tae-sik, racun itu pun dinonaktifkan secara paksa akibat perbedaan kekuatan racun melawan daya tahan Kang Tae-sik yang sangat kuat. Kang Tae-sik pun menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menyerang Sung Jinwoo, yaitu Steel. Dia menghilang dan tiba-tiba menyayat urat kaki Sung Jinwoo hingga melumpuhkan kakinya. Lee Ju-hee dan Song Jiwoo pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Sung Jinwoo. Kang Tae-sik mengancam mereka jika membantu Sung Jinwoo maka akan dibunuh. Ternyata Sung Jinwoo mengeluarkan salah satu kemampuan, yaitu status recovery. Kemampuan yang mampu mengembalikan tubuh Sung Jinwoo seperti sedia kala. Jinwoo pun yang telah sembuh kembali tanpa ragu menyerang Kang Tae-sik dengan jurus kegelapan tanpa batas. Kang Tae-sik pun yang berada di dalamnya tak mampu berbuat banyak dan harus tertusuk di bagian dada serta harus terinfeksi racun milik Sung Jinwoo. Kang Tae-sik pun mati mengenaskan. Singkat cerita, mereka bertiga pun menutup dungeon tersebut dengan selamat. Oke, alur cerita solo leveling kali ini sampai di sini dulu ya. Maaf jika jarang upload dan doakan Mimin agar sehat selalu dan bisa rajin upload ya. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe. Bye bye. Semoga harimu menyenangkan.